Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 432250102000. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya, yaitu dengan judul Kembalinya Pusaka Bangsa dari Belanda, Tinjau Sejarah dan Nasionalisme Indonesia. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, di slide pertama ini ada abstrak. Artikel ini membahas makna sejarah dan budaya dari pengembalian pusaka bangsa Indonesia dari Belanda. Kajian ini mengulas latar belakang penjajahan Belanda, simbolisme benda pusaka nasional, serta proses pengembaliannya ke Indonesia sebagai cerminan kebanggaan nasional dan kesadaran sejarah. Kembalinya pusaka bangsa seperti keris, tombak, naskah kuno, dan artefak kerajaan menjadi bukti nyata perjuangan panjang Indonesia dalam merebut kembali warisan budayanya. Lanjut. Di sini ada kata kunci. Kata kuncinya yaitu pusaka bangsa, sejarah kolonial, nasionalisme, repatriasi, identitas budaya. Kata kunci ini mencerminkan inti artikel, yaitu fokus pada warisan budaya, sejarah kolonial, dan bagaimana repatriasi memperkuat nasionalisme serta identitas bangsa Indonesia. Lanjut. Di sini ada pendahuluan. Repatriasi bisa diartikan sebagai pemulangan benda atau seseorang ke negeri asalnya. Berasal dari kata gabungan bahasa Latin dari kata re yang bermakna kembali dan patria yang bermakna tanah asal. Lazimnya repatriasi ini terjadi sebagai proses pemulangan baik orang maupun benda dari sebuah negeri asing ke negeri asalnya. Repatriasi dalam konteks pemulangan benda bersejarah berkaitan dengan koleksi yang dihimpun di museum ke tempat asalnya. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada proses repatriasi awal. Di proses repatriasi awal ini ada 2 poin penting. Yang pertama itu perkembangan upaya repatriasi, khususnya benda-benda bersejarah yang dipulangkan dari Belanda sebetulnya sudah disahkan pada salah satu sesi diskusi dan perdebatan di konferensi meja bundar KMB yang berlangsung di Den Haag, Belanda kurun 23 Agustus sampai 2 November 1949. Kemudian di poin kedua yaitu, namun beberapa artefak pertama yang akhirnya dikembalikan baru terjadi pada 1970-an di era Orde Baru. Tidak dimungkiri pengembalian benda-benda bersejarah itu juga berkelindahan dan dipengaruhi keadaan politik, baik yang tengah terjadi antara Indonesia dan Belanda maupun pengaruh politik kawasan. Lanjut. Kolaborasi dan tim repatriasi. Nah, masyarakat di Belanda khususnya generasi muda sudah lebih dewasa dan matang jika menyangkut isu deklarasi Indonesia. Muncul banyak pertanyaan dan perdebatan di antara generasi muda di Belanda terkait benda-benda hasil rampasan era kolonial yang berada di museum-museum Belanda. Oleh karenanya, sejak saat itu pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan RI, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ingin proses repatriasi berikutnya dilakukan dengan modalitas berbeda. Modalitas ini di mana pihak Indonesia sebagai negara asal, benda-benda tersebut juga memiliki hak yang setara dalam mengusulkan dan meriset lebih dulu benda-benda yang akan direpatriasi. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada dampak kolonialisme, ada 3 poin penting. Nah, poin yang pertama yaitu ekonomi terstruktur untuk kepentingan penjajah, sumber daya alam dieksploitasi untuk kebutuhan negara kolonial, kemudian perkembangan industri lokal terhambat, ekonomi tergantung pada ekspor komoditas tertentu. Lanjut di poin kedua, perubahan sosial dan budaya, munculnya stratifikasi sosial baru, perbedaan hak istimewa antara penduduk asli dan penjajah, adaptasi bahasa, pendidikan, dan budaya lokal dan budaya kolonial mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Selanjutnya di poin ketiga, politik dan administrasi yang terbatas. Pemerintah dikendalikan penjajah, rakyat lokal tidak memiliki kedaulatan penuh. Batas wilayah dan sistem pemerintahan baru sering menimbulkan konflik pasca kemerdekaan. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada keris Pangeran Diponegoro. Pada artikel saya membahas keris Pangeran Diponegoro yang dikembalikan ke Indonesia dari Belanda.
Nah, di sini sejarah dan kepemilikannya, kris milik Pangeran Diponegoro yang dibawa ke Belanda selama masa kolonialisme. Kemudian dikembalikan ke Indonesia pada tahun 2020 menjadi simbol perlawanan dan kedaulatan bangsa. Kemudian pada poin kedua, makna dan nilai, representasi perjuangan keadilan dan keberanian memiliki nilai spiritual mendalam bagi masyarakat Jawa. Di poin ketiga, proses verifikasi. Dr. Sri Marganda, UGM, terlibat dalam verifikasi di Belanda, memastikan motif naga siluman Jawa pada keris. 3 dokumen penting membuktikan keaslian keris, yaitu yang pertama ada korespondisasi Belanda tahun 1831 tentang penyerahan keris ke Raja William I. Kemudian yang kedua, kesaksian Sentet Prawira Dirjo tentang hadiah keris ke Kolonel Clarence. Kemudian yang ketiga dokumen pentingnya itu catatan Raden Saleh yang melihat keris di Belanda. Selanjutnya, poin yang ketiga, tim internasional Belanda dan Australia memastikan keris tersebut memang milik Pangeran Diponegoro. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada Arca Prajanaparamita. Juga saya bahas di artikel saya. Di sini ada 3 poin penting. Deskripsi fisik, duduk di antara bantal teratai bulat dengan alas persegi panjang, kemudian tangan membentuk Dharma Cakra Muda, simbol memutar roda hukum. Kemudian nilai sosial dan budaya melambangkan kebijaksanaan dalam ajaran Buddha. Pahitan rumit dan raut wajah tentang membuatnya menjadi ikon seni Indonesia yang paling terkenal. Selanjutnya di sini ada sejarah singkat, disimpan di Museum Nasional Indonesia. Tanggal dan asal muasal pasti arca masih belum diketahui. Lanjut. Di sini ada 3 arca era Singasari. Ini juga saya bahas di artikel saya. Yang pertama ada Arca Ganesha yang seperti gajah. Kemudian yang di tengah itu ada Arca Wisnu, dan yang terakhir ada Arca Dewi Sri. Yang pertama, Arca Ganesha ditemukan di Sumatera Selatan. Simbolnya itu pengetahuan, perlindungan dari rintangan. Kemudian Arca Wisnu dikenal sebagai perlindungan alam. Arti berikutnya ada cakra, roda kosmis, dan sangka, trompet suci. Kemudian yang terakhir ada Arca Dewi Sri. Arca Dewi Sri. Personifikasi kesuburan dan pertanian, mewakili hubungan harmonis antara manusia dan bumi. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada kesimpulan dari presentasi saya kali ini, yaitu pengembalian pusaka ini memiliki nilai strategis dalam membangun kesadaran generasi muda kini terhadap pentingnya menjaga warisan budaya sebagai identitas kolektif bangsa. Artefak bukan sekedar objek estetis, namun merupakan media memori histori yang mampu memperkuat rasa cinta tanah air serta mengembalikan legitimasi sejarah bangsa. Harapannya, setelah pemulangan ini tercipta komitmen berkelanjutan bagi pemerintah, akademis, dan masyarakat untuk melakukan penyimpanan, dokumentasi, dan penelitian lanjutan hingga penguatan kurikulum sejarah agar warisan budaya ini tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tetapi juga menjadi fondasi yang memperkuat karakter kebangsaan Indonesia di masa depan. Terima kasih. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kurangnya dalam presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.